Ada 10 juta saya fatihain khusus. Ada yang 10 juta, 20 juta, ada saya fatihain khusus nih. Atau malah mau ada yang nutup langsung 500 juta. Subhanallah. Masya Allah. Sangat kurang ajar sekali kalau ada orang yang membuka jasa kirim doa berharga 10 juta, 500 juta. Itu kurang ajar banget. Karena seolah-olah Allah tidak bisa menerima doa hambanya. Doa hambanya tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa jasa pengiriman si orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kembali lagi mau ngebahas Pak Yusuf Mansur. Ada yang bilang dia Ustadz ya, menyebut Ustadz Yusuf Mansur. Ada yang bilang Kiai juga. Ya, ada yang bilang ulama. Kalau saya sih nyebutnya Pak aja lah ya, Pak Yusuf Mansur. Udah banyak sekali yang viral dari Pak Yusuf Mansur. Baru-baru ini Pak Yusuf Mansur kembali lagi viral karena video lamanya yang terlihat jualan doa mulai dari 10 juta, 20 juta sampai 500 juta gitu ya. Ada 10 juta saya fatihain khusus. Ada yang 10 juta, 20 juta, ada saya fatihain khusus nih. Atau malah mau ada yang nutup langsung 500 juta. Subhanallah. Masya Allah. Biasanya jasa kiriman itu kan barang ya, yang kita tahu ya, kita sebut aja mereknya JNE, JNT, itu kan jasa-jasa pengiriman. Tapi kalau Pak Yusuf Mansur ini bisnisnya jasa kirim surah Al-Fatihah. Tapi ada tapinya nih ya, ternyata Pak Yusuf Mansur sudah mengklarifikasi bahwa video itu hanya bercanda saja. Ini saya kutip beritanya dari inews.com ya, bahwa kata Pak Yusuf Mansur asli itu cuman bercanda. Ya mungkin Pak Yusuf Mansur lupa kali ya bahwa di dalam surah At-Taubah ayat 65 sampai 66 di situ ada larangan mencandakan nama Allah, ayat-ayatnya beserta Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan nama Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Jadi jangan sembarangan mencandakan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya, karena ini bukan suatu candaan. Konsekuensinya itu bisa kafir, teman-teman. Ya, saya bukan mengkafir-kafirkan Pak Yusuf Mansur ya. Saya hanya membacakan ayat bahwa konsekuensi mencandakan Allah, ayat-ayatnya, beserta Rasulnya itu bisa saja dapat dosa kekafiran. Apakah Pak Yusuf Mansur kafir? Wallahu a'lam. Ya, kita kembalikan saja kepada Allah yang berhak menentukan status seseorang kafir atau tidaknya. Intinya teman-teman, janganlah ya mencandakan agama Islam. Yang jadi pertanyaan juga, apakah itu beneran bercanda atau hanya ngeles doang ngomong bercanda? Coba kita lihat klarifikasinya di akun TikTok iNews, teman-teman ya. Itu video lama dan saya kan emang suka bercanda kayak gini lah, bawain martabak dulu lah kalau mau didoain. Masa iya gitu minta martabak, sini transfer dulu. Itu habis itu suka bercanda, enggak masa iya cuma 1 juta 2 juta, yang bener 20 juta itu 2 miliar gitu, bercanda. Dan waktu itu kerangkanya lagi ngetes fitur transfer antar pengguna Rp1 perak, jadi ngedorong semua jajal gitu. Nah, dalam proses semuanya ngejajal, nah, saya ngomong soal doa, sekalian doa dah gitu. Yang transfernya nggak Rp1, lebih ntar saya doain gitu. Asli bercanda nggak? Tahun berapa tuh ya? Zaman itu fitur gitu nggak ada, cuman antar perbankan kan. Belum bisa app zaman itu tuh. Gitu. Wallahu a'lam bisawab. Saya emang suka bercanda begitu, dan bercanda serius itu. Bercanda tapi serius. Bercanda tapi serius. Gimana tuh maksudnya? Misalkan kalau makan apa, udahlah nggak usah bayar kita mah, saya aja nggak pernah bayar. Yang bayar panitia. Canda. Ya, bercanda tapi serius. Artinya ada keseriusan di situ. Ya mungkin ya memang bercanda, tapi kalau ada yang beneran ngirim duit ya diseriusin. Mungkin ya begitu maksudnya. Ini ada videonya. Coba teman-teman lihat. Teman-teman nilai sendiri apakah dia beneran bercanda atau serius, atau bercanda tapi serius. Video ini saya tampilkan dari akun TikTok yang namanya Barakati ID. Barakati ID ini juga mengambil video ini dari channel YouTube yang namanya Detektif D. Silahkan teman-teman simak. Ini belum ada yang 10 juta ini. Ada 10 juta saya fatihain khusus. Ada yang 10 juta, 20 juta, ada
Saya fatihain khusus nih. Bismillah, difatihain sama 500 orang. Orang-orang yang kumpul nih 500 orang ini, nah pada mau berapa deh seorangnya? Hah? Mudah-mudahan nanti bisa menjadi juga ya penyempurna daripada apa yang kita pelajari ya dan kita doa pada malam hari ini. Silakan ditulis, Ustadz saya mau 100.000, boleh. Ustadz saya mau 1 juta atas nama keluarga, atas nama orang tua, oh boleh. Ustadz insya Allah lah saya mau 10 juta, 20 juta, boleh. Atau malah mau ada yang nutup langsung 500 juta. Subhanallah. Masya Allah. Ya, silakan tulis. Saya mau lihat nih. Tulis di komen. Nah, mau 100, mau 10.000, mau 1 juta, mau apa. Tulis dah. Nanti eksekusinya kapan? Bisa malam ini juga, bisa Senin. Ya, monggo. Silakan. Dan nanti bisa ngajak orang ya. Bisa ngajak orang. Nanti Senin ditunggu dananya, dana sedekahnya ditunggu. Insya Allah seberapapun nanti akan menjadi pondasi juga dan penyempurna dari apa yang menjadi hajat Bapak Ibu semua. Insya Allah. Ajak saudara, ajak keluarga. Mau ikutan bangun masjid gak lo? Tuh masih Ustadz tuh. Bangun asrama, bangun lokal. Ntar tuh dipakai buat penghafal Quran. Lalu kita dapat pahalanya. Ya. 50.000 boleh, 1.000 pakai patron boleh loh, ya kan Din? 1.000 boleh pakai patron. Insya Allah. Waduh ada yang 2 juta, Masya Allah, luar biasa. Ini belum ada yang 10 juta ini. Ada yang 10 juta saya fatihain khusus. Ada yang 10 juta, 20 juta, ada saya fatihain khusus nih. Bismillah, difatihain sama 500 orang. Ada? Belum kelihatan nih, belum muncul. Yang 10 juta, besok, Senin, eksekusi. Bismillah, atas nama orang tua dan keluarga. Setelah melihat video yang tadi, silahkan kalian nilai sendiri. Kalau dilihat dari ekspresi bahasa tubuhnya, apakah bercanda atau tidak. Tapi sebenarnya mau bercanda ataupun serius, itu tetap sebuah kesalahan yang nggak bisa dibenarkan. Sangat kurang ajar sekali kalau ada orang yang membuka jasa kirim doa berharga 10 juta, 500 juta. Itu kurang ajar banget. Karena seolah-olah Allah tidak bisa menerima doa hambanya. Doa hambanya tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa jasa pengiriman si orang itu. Padahal kuasa Allah kan tidak terbatas ruang dan waktu, tidak terbatas jarak dan tempat. Dimanapun kita, ya doa kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun kita. Jadi selemah-lemahnya orang beriman itu punya satu kekuatan, yaitu doa. Dalam keadaan apapun, selemah apapun, ya udah mintalah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa perantara sekalipun. Jangan pernah merasa saya banyak dosa, jadi doa saya nggak akan didengarkan. Sedangkan dia, Pak Yusuf Mansur, adalah seorang ustadz, jadi doanya pasti diijabah, bayar 500 juta. Belum tentu, teman-teman. Kalau merasa banyak dosa, ya bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah merasa putus asa dengan rahmat Allah. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha mengabulkan doa-doa kita. Kalaupun doa kita tidak dikabulkan, Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Berdoa kepada Allah tentunya juga punya adab ya, karena Pak Yusuf Mansur pernah mengajarkan kepada jamaahnya itu doa tanpa adab. Nauzubillahi min zalik, mengatakan Allah ngaco jadi Tuhan. Coba lihat nih videonya. Bener loh Pak, ini perlu nyali nih yang begini. Perlu nyali. Dan saya membuktikan betul. Coba iseng Anda angkat tangan kepada Allah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Fattah ya Razzaq. Tolong ya Allah, ini anak adalah titipanmu. Ngapain juga coba? Ngapain coba? Udah tahu saya miskin, kok nitipin anak sampai 7 nih, ngaco aja nih jadi Tuhan. Serius lah gitu. Boleh nggak ngomong gitu sama Allah? Boleh, sama manusia yang nggak boleh banyak aturan. Sama Allah mah nggak ada aturan. Sama Allah bilang dong, ya Allah yang bener lah ini. Nah, kalau Pak Yusuf Mansur yang ngomong begitu aman ya, jangan ditiru guys ya. Kalau Pak Yusuf Mansur aman, kalau kita nih yang ngomong gitu di sosial media, Allah ngaco jadi Tuhan dan lain sebagainya, wah bisa dijemput polisi, kita dianggap penistaan agama dan MUI pasti marah. Tapi kalau Pak Yusuf Mansur, ya sampai sekarang aman-aman aja. Tapi intinya edukasi yang ingin saya sampaikan di video ini, jangan pernah mencandakan Allah, ayat-ayatnya beserta Rasulnya, karena itu jelas sekali larangannya dan konsekuensinya bisa kafir teman-teman ya. Ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.